Bung Adian, silakan Bung Adian. Ya. Dari siapa? Penting ya. Penting ini. Enggak, dari tadi tuh saya ngebaca ada yang ngirimkan di sosial media apa di WhatsApp itu. Pakai ini. Ya, lalu saya cari datanya, saya baca tadi ada. Apa yang ditulis? Besok itu Jokowi nggak nyoblos RK karena dia di Jawa Tengah. Prabowo juga nggak nyoblos RK karena dia di Bojongkoneng. Bahkan RK dan Suswono juga nggak akan nyoblos gambarnya sendiri karena mereka milih dia di Jawa Barat. Terus ngapain lu disuruh nyoblos yang mereka sendiri nggak nyoblos gambarnya? Nah, ini kecerdasan sosial media gitu loh. Kecerdasan rakyat yang kadang-kadang melampaui bahkan dari apa yang sempat kita duga. Bahwa mereka juga bertanya, oke, Jokowi bilang, ayo coblos RK. Lu nyoblos di mana Pak Jokowi? Lu nyoblos RK? Enggak. Saya nyoblos Jawa Tengah, saya kan memilih gubernur Jawa Tengah. Lalu Prabowo bilang, ayo coblos RK. Bapak milih di mana? Bojongkoneng, yang Bapak pilih gubernur Jakarta? Bukan, tapi gubernur Jawa Barat. Nah yang lebih lucu lagi di tulisan ini, RK-nya sendiri pun tidak nyoblos mukanya. Suswono juga tidak nyoblos mukanya. Kenapa? Karena mereka milihnya bukan di Jakarta. Ini apa ya? Apa ya? Saya tuh sering terbahak-bahak dan ketawa-ketawa sendiri kalau melihat hal seperti ini. Termasuk yang saya sampaikan tadi tentang tentang kekerasan aparatur kepolisian, kemudian banyaknya cerita tentang tidak netralnya polisi dan sebagainya. Ketika itu terus berkembang dan tidak ada penjelasan yang jelas, maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat menilai bahwa TNI lebih netral, TNI lebih mengerti demokrasi, TNI lebih memahami tentang kebebasan dan hak memilih, dipilih dan sebagainya. Nah kalau itu terjadi bagaimana? Itu loh. Nah saya tuh sering ngikuti itu dari sosial media. Oh iya benar ya. Dari mana di beberapa daerah itu sudah banyak kemudian sosial media mengatakan saya berharap TNI berikutnya menjadi mereka menjaga TPS. Kenapa? Lebih netral. Segala macam. Nah satu sisi ini kan tidak mesra nanti antara TNI dan Polri kan. Sisi lain rakyat kemudian menganggap TNI itu ketika disurvei nanti terbukti bahwa TNI dianggap lebih netral. Saya akan minta difungsi ABRI dalam bentuk yang lain. Dan kalau itu terjadi berarti yang kami perjuangkan 26 tahun yang lalu itu salah. Kenapa? Ternyata pemisahan TNI dan Polri itu dulu, polisi keluar dari ABRI itu tidak serta-merta mampu membangun kualitas demokrasi. Itu loh. Buktinya mana? Sekarang misalnya orang kan bilang seperti itu. Untuk itu saya bilang stop. Ayo kita hormati keputusan MK, semua aparatur negara yang sesuai dan apa yang diputuskan undang-undang itu buktikan bahwa mereka netral. Buktikan bahwa mereka tidak berpihak, tidak menggunakan kewenangannya, tidak menggunakan anggarannya, tidak menggunakan kuasanya dan sebagainya untuk cawe-cawe dalam pemilu ini. Kalau tidak, maka survei saja. Institusi mana yang paling netral? 1, 2, 3, semua rakyat bilang TNI. Berikutnya, karena TNI yang paling netral, maka dia yang paling mengerti tentang demokrasi. Berikutnya, baiknya TNI juga memimpin KPU. Baiknya balik, Rey. Tapi kalau itu terjadi dan kehendak rakyat, silahkan. Terima kasih. Baik, masih. Silakan, Mbak Irma. Iya, sampai di ujung diskusi ya, bahwa tadi kita judulnya kan endorse ya. Jadi memang mendukung atau mengendorse itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita terima. Bahwa tidak ada masalah dengan yang mengendorse dan tidak ada masalah dengan yang di-endorse. Nah masalahnya nanti kita melihat bahwa siapapun yang di-endorse itu kan memiliki track record, memiliki kapasitas. Kalau saya melihatnya yang kita nilai di sini harusnya adalah rekam jejak, integritas, dan juga bagaimana kita bisa melalui proses demokrasi ini bukan hanya kepada dan menggantungkannya kepada hanya person atau figur, tetapi kepada value, nilai-nilai itu tadi yang kita sepakati bersama. Besok kita mencoblos, ya kan? Jadi kita mencoblos yang memang membuat kita merasa
tenang dan nyaman, yang telah memiliki pengalaman, kalau saya ya, yang sudah pernah teruji dan juga bisa menepati janjinya. Itu yang penting. Saya pikir siapapun yang menjadi nanti, kita ini akan bersama-sama melihat Jakarta yang lebih maju. Bisa nggak di hold accountabilitasnya, janji-janjinya. Masalah di Jakarta kan pengangguran, macet, dan banjir. 3 hal yang besar itu harusnya bisa terukur bahwa itu bisa dinilai dari para calon yang akan dipilih besok. Jadi saya pikir ini adalah proses demokrasi yang kita harus lalui, dan sebagai warga Jakarta kita memilih yang terbaik, dan pendukung daripada calon yang terbaik itu juga figur yang bisa mempengaruhi kalau menurut saya. Jadi tidak masalah mau didukung oleh Jokowi, Prabowo, dan SBY. Itu tergantung kepada orang yang ingin memilihnya. Iya kan? Kalau saya lihat bahwa rekam jejak dari Ridwan Kamil sudah teruji, dan saya pikir besok kita akan menuju kepada bilik dan hati kita yang akan membimbing siapa yang kira-kira Baik. patut tadi kepatutan menjadi pemimpin. Baik. Terima kasih.